Pernah dengar nggak soal perang yang lamanya hampir 1 dekade? Menewaskan lebih dari 1,5 juta orang, tapi anehnya jarang banget dibicarain. Nah, di channel Yahanedi ini kita bakal kupas tuntas salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20 yang sering banget cuma jadi catatan kecil di buku sejarah. Soalnya kita mau buktiin bareng-bareng kalau belajar sejarah itu asik loh. Apalagi kalau ceritanya seintens ini. Coba bayangin ya, kita lagi ngomongin perang yang berlangsung selama 8 tahun penuh. Dan memakan korban jiwa lebih dari 500.000 orang. Biar kebayang, itu tuh lebih banyak dari seluruh penduduk kota besar kayak Yogyakarta. Angkanya bener-bener gila. Jadi pertanyaannya simpel banget kan? Kok bisa perang segila ini meletus? Dan yang lebih penting, kenapa dunia kayaknya sengaja melupakan perang ini? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, untuk ngerti semua ini, kita harus mundur sedikit. Kita harus lihat akar masalahnya yang ternyata udah ada dari lama banget. Jadi, di atas panggung ini ada dua pemain utama. Di sudut biru ada Irak di bawah Saddam Hussein. Dia seorang Arab Sunni yang punya ambisi besar buat jadi penguasa di Teluk. Terus di sudut merah ada Iran di bawah Ayatollah Khomeini, seorang Persia Syiah yang semangat banget mau mengekspor revolusi Islamnya. Nah, perbedaan mendasar ini aja udah kayak bom waktu. Titik baliknya ya ini, Revolusi Islam Iran tahun 1979. Kejadian ini nggak cuma mengubah Iran selamanya, tapi juga bikin para pemimpin Arab di negara tetangga, terutama Irak, jadi parno berat sama pengaruhnya Khomeini. Dan ini dia bisa dibilang piang keroknya, Shatt al-Arab. Kelihatannya sih cuma jalur air sempit ya. Jangan salah. Ini tuh jalur super vital. Ibaratnya, ini jalan tol utama buat kedua negara ngejual minyak mereka ke dunia. Jadi siapa yang kontrol jalur ini? Dia yang pegang kendali ekonomi. Dari ketegangan politik, rebutan wilayah, akhirnya semua ini, boom, meledak jadi perang beneran. Coba deh lihat seberapa cepat situasinya jadi kacau. Dimulai dari percobaan pembunuhan, terus dibalas dengan serangan kecil di perbatasan, nggak pakai lama, dalam hitungan bulan, Irak langsung melancarkan invasi skala penuh. Panasnya cepet banget. Rencana invasi Irak itu jelas banget. 1. Rebut provinsi Khuzestan yang kaya raya sama minyak. 2. Ambil alih kontrol penuh Shatt al-Arab. Simple, to the point. Tapi perkiraan Irak kalau mereka bisa menang cepat ternyata salah total. Perang ini malah berubah jadi mimpi buruk yang panjang dan brutal banget. Kalau kita lihat garis besarnya, perang ini punya beberapa babak. Mulai dari invasi awal Irak, terus serangan balasan Iran yang gila-gilaan, lanjut lagi ke perang tanker di laut, dan perang kota yang nyerang warga sipil, sampai akhirnya PBB harus turun tangan. Bagian paling ngerinya, perang ini tuh kayak deja vu Perang Dunia Pertama. Jadi perang parit yang brutal, di mana kemajuan cuma diukur dalam beberapa meter doang. Iran bahkan sampai pakai taktik gelombang manusia, yang artinya mereka ngorbanin ribuan nyawa relawan muda cuma buat merebut posisi musuh. Kebayang kan? Nah, konflik ini nggak berhenti di situ aja. Ini bukan lagi cuma soal Iran lawan Irak. Negara-negara besar dunia pun mulai ikut main di belakang layar. Nah, ini pertanyaan sejuta umat. Di tengah-tengah kekacauan ini semua, Amerika Serikat itu sebenarnya ada di pihak siapa sih? Dan ini dia bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Secara terang-terangan, Amerika Serikat itu dukung Irak. Mereka kasih intelijen, duit, dan bantuan militer. Tapi, diam-diam mereka juga jual senjata ke Iran. Loh kok bisa? Ya tujuannya simpel, mastiin nggak ada satu pihak pun yang menang mutlak, biar pengaruh Amerika di sana tetap kuat. Dan lihat deh, ini bukan cuma soal Amerika. Irak itu di-backup sama banyak negara Arab dan negara-negara Barat. Sementara Iran juga punya sekutunya sendiri kayak Suriah dan Libya. Ini udah benar-benar jadi perang proksi skala besar. Setelah 8 tahun pertumpahan darah yang rasanya sia-sia, perang yang melelahkan ini akhirnya sampai juga di titik akhir. Coba deh lihat angka kerugian ekonominya. Kalau digabungin, totalnya itu lebih dari 1 triliun dolar. Uang sebanyak itu harusnya bisa buat membangun negara, ini malah habis buat saling menghancurkan. Kutipan dari Ayatollah Khomeini ini rasanya udah ngejelasin semuanya. Dia bilang, menerima gencatan senjata ini lebih pahit daripada racun. Ini nunjukin kalau mereka setuju berhenti perang itu bukan karena mau, tapi karena terpaksa. Sebuah akhir yang pahit banget. Dan inilah hasil akhirnya yang paling tragis. Status quo ante bellum. Itu istilah Latin yang artinya semua kembali seperti sedia kala sebelum perang. 8 tahun, ratusan ribu nyawa buat hasil 0 besar. Nggak ada yang berubah,
nggak ada pemenang sama sekali. Jadi setelah ngelihat semua ini, aku pengen tahu dong pendapat kalian. Menurut kalian, apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari perang yang terlupakan ini? Coba deh, langsung tulis opini kalian di kolom komentar ya. Oke deh, itu dia pembahasan kita kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya biar kita bisa terus belajar bareng hal-hal seru lainnya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.